Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua baik ya. Buat yang di rumah juga ya. Shalom, selamat untuk mengikuti acara ini. Dan Bapak Ibu yang kali pertama hadir, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Ya, staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tentu kami juga mau berdoa jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Nah, dengan demikian juga akhir ibadah ini selalu kita ada perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur buat yang di rumah. Kalau di gereja sudah dipersiapkan ya. Apakah nanti juga tidak dipersiapkan bawa dari rumah sendiri? Enggak seperti itu kali ya. Baik, langsung saja kita kepada firman Tuhan. Ya, jadi minggu lalu ini saya mau selesaikan ya. Minggu lalu kita punya topik ya. Ini nggak usah dibaca. Saya buka aja langsung kepada sisa yang saya mau sharekan. Memang kalau ini di-sharekan secara utuh, pelan-pelan kita simak. Oh Pak Bu, keren loh, benar-benar di dalam Tuhan itu keren. Saya aja tuh semangat sekali gitu ya. Menikmati hadirat Tuhan itu. Sehingga saya hari Jumat lalu saya katakan kepada jemaat, sebenarnya saya mau khotbah itu lagi di sini ya. Tapi karena ini masih ada janji belum selesai ya udah. Ya, itu apa yang diperlihatkan di masa Salomo, Tuhan hadir sedemikian rupa itu, ya jadi kita mau ubah mindset kita, jangan lagi berpersepsi seperti itu lagi. Kalau kita berpersepsi seperti itu, kita akan cari ke gunung sana, gunung sini seperti wanita Samaria. Kita akan cari gereja sana, gereja sini. Ya saya juga tidak mengharamkan gereja Pak Bu ya. Tapi kan saya harus membangun keimanan kita yang benar gitu loh. Nah akibatnya kita letih lelah dan itulah menjadi tempat di mana setan bekerja. Karena setan itu mundur mencari waktu yang paling baik. Nah waktu yang paling baik itu ketika kita mengalami sebuah kelelahan tapi kita tidak tahu di mana tempat untuk kita mencari. Nah itulah dia datang. Setan selalu datang tepat kebutuhan kamu. Coba aja Tuhan Yesus lagi lelah. Dia puasa 40 hari, setan datang tuh. Nah setan ini datangin apalagi coba dia kiri kanan. Ya, jangan bilang apalagi kamu jangan ya. Jangan apalagi gitu aja udah. Ya, dia kiri kanannya udah. Ya Tuhan aja dicobain loh, apalagi ya gitu loh. Maksudnya kita semua juga punya potensi. Nah tetapi ya satu hal saya tidak nakut-nakuti Bapak Ibu. Akhirnya kita jadi ketakutan. Ya kita harus berbangga. Kita punya Tuhan ya bebas dari COVID, bukan bebas dari COVID ya, bebas dari pencobaan. Ya, ada vaksin ilahi, dia bebas tuh ya, nggak kena gitu. Nah, kalau Tuhan kita tidak terkena seperti itu, pertanyaannya kita mungkin ya seperti dia. Loh Alkitab katakan kok, barang siapa yang percaya kepadaku, bahkan dia akan melakukan segala sesuatu yang lebih dari apapun yang aku lakukan. Nah, kalau ada firman Tuhan mengatakan kita bisa melakukan segala sesuatu yang melebihi Tuhan, pertanyaannya ada enggak kuasa di dalam diri kita? Apakah Tuhan cuma perintah lalu kita berupaya sampai berpeluh-peluh, dikatakan berdarah-darah? Saya punya teman pendeta, saya waktu di Kaltim dia bilang, itu Pastor Tony, ya ini pendeta kita melayan udah berdarah-darah, kamu gak dihargai. Berapa harganya saya tanya. Ya justru kita gak ada harga lebih bagus ya, Tuhan tebus dengan harga yang tinggi. Kalau lu udah harganya berarti ya gak ditebus lagi saya bilang. Ya harganya Tuhan itu begitu mulia, menebus kita yang gak berharga. Ya kan, kata guru saya, Pastor Yeremia Rim, dia bilang begini, kita ini orang tak layak, tapi dia yang mulia melayakkan kita. Ya, Yeremia mungkin sudah nggak ada yang kenal ya, yang Meli ini apalagi. Oke, kita sampai sini. Hukum perjanjian. Nah Pak Bu, hukum perjanjian ini sangat penting buat kita ya. Sebenarnya ini saya kutip dari 2 ayat, yaitu Galatia pasal yang ketiga ayat 17 ya, pasal 3:17. Cuman karena saya ambil penting hanya sebagai rangkum aja untuk masuk kepada topik yang akan kita bahas. Tapi saya bacakan aja di sini ya. Ini tahu jauh saya punya ya. Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya.
Kemudian di ayat berikutnya di 18-nya, justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Tapi kalau Anda baca utuhnya yang di atas itu nggak sama ya, karena saya ambil poin-poin yang saya mau bahas saja. Dari dua ayat ini ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan minggu lalu, tapi kita langsung pada poinnya saja. Maksudnya apa? Maksudnya itu ada perjanjian, ya. Maka saya katakan ini kita masuk di era hukum perjanjian. Pak, Bu, kemarin saya mengikuti sebuah webinar, mereka sedang membahas tentang hukum positif, hukum negatif, hukum aktif, hukum pasif, banyak-banyak hukum. Hukum lokal, hukum internasional, dan semuanya ya bicara hukum. Saya belajar sedikit banyak saya belajar tentang yang namanya hukum. Tapi kembali lagi yang namanya perjanjian pasti ada unsur hukumnya. Allah berjanji pasti ada hukumnya. Nah itu yang saya mau bahas di dua ibadah kita minggu lalu dan kita mau selesaikan minggu ini. Tentu sore juga sama. Nah, apa maksudnya hukum perjanjian itu? Hukum perjanjian Alkitab sudah katakan ada hukum perjanjian kejadian. Kita tahulah hukum perjanjian kejadian itu di Alkitab. Kalau kita mau baca kitab kejadian sebenarnya itu bukan kitab agama. Kitab perjanjian Allah kepada makhluk manusia yang ada di bumi ini. Hanya di selah itu ada perjanjian Tuhan kepada satu tokoh namanya Abraham. Nah lihat Abraham lah ada keturunannya namanya Israel. Dari Israel lah baru ada hukum agama. Dan kita ini warisan hukum agama dari perjanjian Abraham, Pak Bu, ya. Hampir semua agama di dunia itu warisannya sana karena kebanyakan agama juga menggunakan Alkitab sebagai rujukannya. Walaupun sana sini ada yang berbeda, kita juga tidak bisa membahas orang punya. Tapi mari karena kita punya ini sudah ada sebuah validasi dan dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, ini yang kita pegang tentunya. Ya, walaupun ada beberapa orang coba mengutak-atik teks sana teks ini, ya silakan sajalah. Tapi saya akan lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Menurut saya punya guru dan dia adalah seorang pertanggung jawab di dalam penerjemahan ini dan menghadirkan berbagai sudut pandang dengan berbagai disiplin keilmuan. Dan saya anggap Indonesia punya sudah cukup valid buat kita untuk pegang. Jadi kalau kita punya kitab bahasa Inggris, Ibrani, Yunani, Jerman, Tionghoa dan sebagainya boleh nggak apa-apa. Saya juga banyak di rumah hanya penuhi perpustakaan saya. Mau dibaca nggak? Baca tapi nggak ngerti kadang-kala ya. Pakai Google aja sih gitu loh. Tapi ini lebih bagus ya. Tapi kalau Anda pengen mengerti tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nggak usah jadi ahli bahasa. Tinggal Anda tanya aja kepada guru besar Google, itu pasti bisa jawab. Maka saya kalau ngomong sama teman-teman saya sekarang, mereka semua pegang handphone. Kalau Bapak ngomong, kamu klik aja. Jadi saya nggak pernah rasa sungkan lagi. Saya tahu waktu saya ngomong pasti mereka akan cari di Google benar atau tidak. Jadi ada fakta, jadi bukan hanya asal ngomong. Tetapi jangan lupa apa yang kita ngomong, kalau sesuai dengan Alkitab, kalau toh tidak sesuai dengan tulisan secara literlak ya, kata Alkitab itu pesat gitu ya, itu secara hurufiah. Itu kan pemaknaan, ada kadang-kala pemaknaan, nah pemaknaan itu dipertanggungjawabkan oleh roh yang selalu mengikuti kita. Ada kesaksian batin kamu. Jika yang disampaikan rasanya batinnya damai ya. Kalau damai itu pasti ada pertumbuhan. Pak Bu, ukurannya kalau hati kamu damai, batin kita damai, itu pertumbuhannya kemana? Ya, pertumbuhannya saya bisa beli mobil loh. Ya, kemarin juga yang ditangkap KPK mobilnya ada 10. Paham nggak maksud saya? Bukan ukuran beli mobil, ya. Ukurannya itu, kok itu orang kemarin saya tuh nggak suka sama dia, tapi hari ini saya bisa berdamai sama dia, saya bisa duduk. Itu namanya pertumbuhan. Kemarin saya tuh kurang suka ke gereja. Kalau dengan kata gereja, 1000 bahasa di kepala saya. Gereja tuh begini, pendeta begini. Ibu pendeta begini, semua nggak ada yang beres. Biasanya seperti itu. Lalu malas ke gereja. Nah tiba-tiba ada kedamaian. Mau ke gereja dan ibu pendeta langsung bawa pisang kasih ibu pendeta. Dia Pak pendeta kasih dodol.
Bukan minta ya, cuma hanya cerita aja. Jadi ada itu pertumbuhan. Ya kan? Wah, ini gereja lagi bertumbuh, jemaatnya ada 1.000, ada 2.000. Terus dapat kesaksian di hati, sekarang ribut sama pendeta, bikin gereja baru lagi. Tapi juga banyak jemaatnya, nggak usah ngomong. Lady Gaga juga banyak kalau dia kunjung. Saya ke Australia, Lady Gaga pas datang kalah. Lady Gaga lagi. Bukan, waktu itu kita pergi sih itu. Yang masih muda itu siapa namanya? Justin Bieber atau apa ya? Pokoknya anak muda itulah. Kamu bayangin loh, acara kami itu kurang lebih 35 ribuan orang. Dia punya acara bisa sampai 100 ribu orang. Kalah kita sama dia. Ya sekedar ngumpulin orang aja mah setan bisa lah. Ya bisa juga. Tapi kita bersyukur ya, katanya Justin juga udah bertobat sih katanya. Katanya, saya juga belum pernah jumpa lagi. Oke, nah sekarang kita kembali ke materi deh, lebih bagus ya. Perjanjian Allah itu perjanjian kejadian. Mari kita cobalah ya, minggu lalu kayaknya saya ada baca deh ya beberapa poin ya. Saya ini kalau kena khotbah itu kalau ngomong tuh lupa waktu, lupa ayat, terus ngomong sampai over waktu tuh selesai. Kata orang, tadi Babe ngomong apa? Ya udah kamu ke warung kopi ketemu saya aja lanjutannya. Paling juga ngebayarin saya kopi aja 1. Tambahlah kue 2. Selesai 3 sesi. Tapi nggak boleh rame-rame sekarang warung kopi loh ya. Harus jaga pakai masker juga. Nah, di dalam Alkitab Kejadian pasal yang pertama ayat ke-26, saya bacakan ya buat Bapak Ibu ya. Kita santai aja. Allah memberkati ayat 26 Kejadian pasal pertama ayat 26. Ya di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini menjadi master plan-nya ya. Di sini kata Alkitab, mari kita nggak usah bahas kata kita ya. Tetapi disinilah master plan-nya Allah berpikir tentang apa yang akan diperbuat. Di sini belum, baru pikiran. Dan pada akhirnya kita baca di kitab Kejadian pasal 2, lalu Allah melakukan tindakannya, eksekusinya. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal pertama dari 26 sampai dengan ayat yang ke-30, kita lihat betapa dahsyatnya manusia. Pertama saya hanya mau pengen kutip, kita ini dengan Allah itu disamakan. Tidak ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah dengan rupa yang sama, hanya manusia. Apa rupanya? Karena manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ya, artinya kita memiliki rohnya Tuhan, memiliki jiwanya Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengelola kehidupan ini. Maka itu di situ dikatakan untuk menguasai bumi. Yang pertama serupa, kita punya identitas keilahian, itu yang pertama. Kedua, identitas Allah itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan menjadi apa? Menjadi yang berkuasa. Itulah sebabnya saya berkata bahwa Tuhan itu realitas. Tuhan itu bukanlah sesuatu yang dirasa-rasa. Maka realitas Tuhan dalam hidup kita membuat apa? Membuat kita berdaulat dan berkuasa. Berdaulat artinya kita ini termasuk kayak negara itu enggak boleh tunduk kepada A dan B. Ideologi kita jelas. Jangan kita punya ideologi tapi kita masih mau campur adukan sebuah ideologi yang kadang-kadang tersembunyi membuat bangsa kita kacau balau. Istilahnya seperti itu, kata berdaulat. Ya coba Anda lihat aja lah negara-negara yang berdaulat tapi tidak memiliki ideologi yang permanen. Ya, kata permanen itu masih bisa digoyah-goyah oleh berbagai penafsiran. Akhirnya bangsa itu kacau balau. Nah, kita ini sesungguhnya adalah manusia yang berdaulat. Ideologi kita adalah keilahian Allah yang absolut hadir di mana kita percaya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Pak Bu, ingat bahwa kita bukan hanya berdaulat, tapi kita berkuasa di dalam segala keadaan. Keadaan yang kelihatan nggak usah ngomong lagi Pak Bu. Keadaan yang bisa ngomong manusia itu diberikan 1001 cara. Ya, jadi kayak Abu Nawas lagi. Ya,
beribu-ribu cara untuk kita mengatasi alam semesta ini. Kenapa? Karena kalau menurut saya pinjam dari dari neuroscience ya, namanya scientific ya, bahwa yang kata neuro itu memiliki kapasitasnya 200 ribu miliar. Tuh, 200 ribu giga kita punya otak kita. Ini menurut mereka. Anda bayangkan berapa besar tuh, ya, sebegitu besar. Maka dikatakan bahwa neuron kita itu 86 miliar neuron, nah otak kita itu. Saya kira hanya pinjam aja mereka punya ungkapan, Anda bisa baca lah ya, itu kan saintis, itu kan gampang. Artinya hebat sekali. Kalau yang kelihatan, yang kelihatan itu bisa kelola. Kita lihat Anda bisa naik ke bulan, ke bumi, ke planet, bisa menciptakan satelit, itu semua bicara fisika Pak Bu. Tapi bukan itu saja. Bahkan kita bisa melihat sampai ke sorga. Nah itulah anak Allah. Ada alam yang tidak kelihatan. Dan itu biasanya kita sudah menerobot masuk kepada metafisika. Kita masuk ke sebuah alam yang tidak ada. Itulah kehebatan manusia. Apa? Artinya apa? Kita ini berkuasa di dalam segala hal. Terhadap virus itu sebenarnya kecil buat kita. Benar aja. Kecil. Kalau kita memang menyadari. Kenapa? Dalam tubuh kita akan ada sebuah sistem imun yang bisa bereproduksi secara automatically. Dan bagaimana? Gunakannya dengan rasio kita. Ya, dengan iman kita tentunya, ya, pikiran perasaan kita. Kata Amsal itu adalah seorang ahli, ya, Salomo itu ahli, dan dia berkata, apa yang kau pikirkan tentang dirimu, itulah jadi. Kalau kamu berpikir bahwa diri kamu itu sudah dibekali oleh Allah, maka kalau kita merasa, oh saya udah dibekali Allah, perasaan kita apa? Damai kan? Sukacita kan? Nah, kalau sukacita kita bilang apa? Iya kan? Itu nyanyian Tung Disem tuh. Ya, sukacita adalah obat yang paling manjur. Gimana nyanyinya? Sukacita adalah obat yang manjur. Ada lagunya itu. Ya, ketika kita percaya bahwa Tuhan telah membekali saya kekuatan, ada damai kan, ada sukacita kan. Nah, itulah hukum kerajaan Allah. Damai, kebenaran, damai, sukacita, ya, damai, ya, sukacita. Ada kuasa, baru ada kelimpahan energi untuk menghadapi situasi apapun. Tapi kalau hidupnya selalu kecewa, aduh kesal, istri tidak masak kecewa, suami bangun agak siang kecewa, oh suami kemarin tidurnya ngorok kecewa, nggak mandi kecewa, anaknya nak kecewa, dapat duit kecewa, nggak dapat duit kecewa, alias hidup kerajaan kecewa. Saya mau tanya satu hari, ibu catat aja, berapa banyak kecewanya daripada sukacitanya, ayo coba. Lah kalau kita banyak kecewanya divaksin apapun enggak ada mojung kata orang Singkawang. Betul. Nah bagaimana supaya kita gak kecewa? Energi yang membuat kita sukacita adalah kalau kita berdamai. Ngelihat ini orang, aduh senang dia ya, ini teman saya, sahabat saya dari sorga, ya kan, Bapak dari sorga kirim dia ya. Jangan begitu, ini mau pinjam duit kali dia ini ya. Oh ini mau nagih utang kali ya, kalau utang ya bayar gitu, ya kan. Kalau banyak utang kita tuh nggak pernah tenang loh, ya. Begitu ada telepon bunyi, jangan-jangan nagih utang kali. Ada satu masa nih, ya, Anda tahu nggak di masa-masa COVID ya, itu bayang kita udah lockdown, ya, kita nggak punya kegiatan. Nah, pas saya ini baru selesai. Banyak berpergian, banyak belanja, ya. Saya punya hutang, kartu kredit. Itu kalau ditelepon sama bank, aduh baru mau tidur, nagih utang nih. Ya kan? Nagih utang, ya. Akhirnya apa? Nggak buat saya damai. Gak punya duit, jual apa saja bayar dulu gitu loh. Yang penting jangan ada hutang. Karena apa? Kedamaian itu kalau kita sudah tidak ada, itu namanya berdaulat dan berkuasa. Bodoh sekali kita. Ya kadang-kadang ya, tapi kok nggak bisa bayar gimana? Ya udah berdamai sama dia, telepon, kasih tahu saya belum bisa bayar. Mari kita adakan rekapitulasi kembali, kan damai lagi. Saya pernah dulu di Jakarta waktu masih dagang, aduh perusahaan utang pas kena masalah ya devaluasi ya, dolarnya naik, utang kita banyak, mau bayar sama luar negeri. Ya kan, barang yang kita jual untungnya seberapa kagak ya, akhirnya kita mesti bayar dengan jumlah dolar. Jadi akhirnya terlibat utang.
hutang kita nggak bisa bayar. Akhirnya didatangin sama debt collector, bayangin loh, tanya Nyak itu ya. Kadang malam-malam dia di depan, dia tunggu. Ya. Saya enggak mau ngumpet. Dia datang, saya panggil sini, saya kasih minum kopi. Saya bilang bukan saya tidak mau bayar, saya kondisi begini. Besok saya datang ke kantor, ya, saya ajak bosnya bicara. Nah sekarang saya udah punya utang seperti ini. Lu nagih gue juga, lu ambil rumah gue gak punya rumah tinggal, gue bilang. Nah bagaimana caranya? Ya yang gue bisa jual, gue jual dulu baik kamu. Kemudian apa? Ya kemudian saya minta barang lagi. Saya minta ada namanya apa? Rekapitalisasi. Ya rekapital kan untuk dikasih suntikan. Tapi saya bilang, ya benar, saya ambil barang saya nggak mau itu. Dia yang kirim ke proyek saya. Begitu dikirim, nagih dia ngambil uangnya. Keuntungan saya kembaliin. Jalan lagi, 2-3 proyek saya udah hidup kembali lagi. Damai. Kadang-kadang kita ini sembunyi sini ya. Waduh, saya bilang, itulah salah satu penyakit ya, turunlah. Kamu nggak menyelesaikan berarti kamu nggak punya iman. Nggak punya iman pasti kamu nggak punya imun. Nggak punya imun kamu nggak punya ilmu. Hadapi dunia yang sebegitu kompetitif. Waduh kita jadi pecundang terus. Nyanyi sih ku menang bersama siapa? Bersama egonya aja. Lama di sini pula kita. Oke. Terus lanjut lagi di ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-15 ya. Nah di situ dikatakan kepada kita dikasih apa nih tugasnya? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bayangkan artinya apa? Kita ini mendapatkan mandat ilahi di bumi ini untuk apa? Usaha. Ya. Ini bahasa Septuaginta itu namanya, ya Septuaginta itu letelia, ibadah itu. Atau bahasa aslinya dia apa? Ya, abodah. Usaha itu ritual Pak Bu. Kemarin saya ngomong sama sahabat saya bahwa emosi itu ritual, kaget dia. Lah dari mana datangnya emosi? Emosi datangnya dari perasaan. Ya kita rasakan apa saja menumbuhkan emosi. Lah kalau kamu merasakan sesuatu Bu yang baik ya akhirnya emosi kamu baik. Emosi inilah akan menstimulasi yang namanya kita punya gen ya, DNA kita. Menurut para ahlinya loh ya, saya pinjam. Dia akan menstimulasi DNA kita. DNA itu adalah cetak biru dari genetika ya, dari sel kita. Sel itulah makhluk yang hidup, itu hidupnya kita. Kita ini punya tubuh itu terdiri dari sel semua. Nah, asal muasalnya apa? Yaitu gen, turunan. Nah, yang disebut bahwa data atau DNA itu data. Data itu apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, itu terdata di situ. Nah, seperti itu Pak Bu. Jadi Alkitab katakan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan emosi membentuk tubuh kita, sel kita, lalu kita kerjakan sesuatu terus menerus. Nah, itu kan namanya ritual. Saya duduk aja ritual loh. Kenapa saya bisa duduk? Kok saya nggak naik begini gitu ya? Kan aneh kan? Atau begini ngomong sama kalian. Kan aneh, nggak benar kan? Nah ini kan tiap kali Anda lihat saya duduk, itu ritual saya. Sesuatu yang sudah biasa. Dari mana? Dari pikiran. Saya rasakan emosi saya begini. Ya. Nah, kalau saya duduk emosi saya gimana? Tenang, coba saya lari. Saudara-saudara, kamu tahu nggak tadi mobil saya? Nah, itu kan namanya emosi. Karena apa? Saya mikirin sesuatu. Saya nggak mungkin lagi duduk marah-marah kan. Nah, itu ritual. Nah, Tuhan memberikan kita dalam sebuah instruksi. Usahakan dunia ini sebagai ritual. Dagang itu ritual. Untuk apa? Untuk Tuhan. Lah kalau bohong-bohong terus apa? Untuk hantu Pak Bu. Jangan heran barang yang dibawa pulang justru hantu yang ikut. Karena hasilnya bohongan. Hak orang. Barang udah rusak. Dicampur sana campur sini dijual. Ini baru beli, iya baru 3 tahun. Ini tahu udah berapa lama? Baru Pak Bu. Baru dibikin. Udah bawa amis. Kemarin aku beli kue. Enggak, baru Bu, baru 1 bulan ya Bu ya. Nggak tahu sih dari sana bikinnya, baru diambil. Kan udah bau basi.
Jujur aja. Iya kan? Betul nggak? Nah, coba kalau saya enggak tahu saya makan itu barang, terus saya sakit perut ke dokter. Iya kalau masih habis ke dokter saya bisa sehat. Habis ke dokter tiba-tiba mokat. Ya mokat tahu kan ya, bahasa Jakarta itu bahasa prokem. Mokat itu mati gitu loh. Lu kan nggak tahu. Betul nggak? Kamu nggak tahu. Ya kan? Terus kamu dapat duit untung nih, oh hari ini untung besar. Sayangku, kita bisa makan gado-gado. Ingat ada orang yang mati. Mertua saya datang ke saya, akhirnya dia nggak berani main judi. Dia datang saya, aduh saya berterima kasih sama Tuhan, kenapa? Saya pasang 5.000 lotre, saya dapat sekarang ada 1 juta, 5.000 1 juta. Saya diatin dia, saya mama senang nih, goceng dapat cetiau. Atau ya pasang apa ya cetiau tau ya? 4 huruf atau berapa huruf dia bilang. Terus saya bilang sama dia, mama seneng. Berapa banyak yang sama sama mama pengen masang itu gak? Banyak gak? Banyak dia bilang. Terus yang dapat begitu banyak gak? Enggak semua sih, ini hoki, Tuhan saya hoki. Gue bilang sama tiba Tuhan lu masalah juga nih. Ya, kalau ada orang nih pengen ke rumah sakit, mungkin anaknya mau, istrinya mau lahirkan, dia nggak punya duit, sisa uang segini aja. Kemudian dia juga berharap pasang, tapi nggak dapet. Akhirnya anaknya nggak lahir ya. Mungkin lahir tapi lahir dalam kondisi susah, nggak taunya mati lagi anak. Sekarang mama senang dapat uangnya 5.000. Sejak saat itu dia nggak pernah main judi lagi. Nggak usah diajarin agama. Tapi kadang-kadang hak orang kita bawa pulang aja, kita merasa itu milik kita. Ingat apa yang kau ambil dan kau nikmati, kalau bukan milik kamu, berapa banyak orang menderita gara-gara kamu. Anda punya rumah boleh tinggi 10 tingkat, Anda punya mobil boleh banyak. Dan energi negatif di situ. Nah ini namanya ritual. Kan gitu loh. Ada nggak seperti ini? Kan enggak kan? Nah kenapa? Karena ada kejadiannya. Maka saya katakan kepada kita, sebenarnya perjanjian Allah nggak pernah nggak dibatal. Ya, nggak dibatal maksudnya apa? Ya, ini perjanjian Allah, tapi ada dasar hukumnya, maka ada hukum perjanjian. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, masih bisa sukses nggak? Sukses. Tapi di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 yang saya lagi bingungkan itu, Tuhan juga nggak bisa batal waktunya, jalannya cepat juga. Tadi saya mau minta tuh dibatalin waktunya supaya jamnya jam segitu terus. Di ayat yang ke-7, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Setelah jatuh dalam dosa, manusia masih bisa kaya nggak? Rezeki loh ya, untung masih. Tetapi ada 2 konsekuensi. Konsekuensi apa? Pertama apa? Konsekuensinya yang kamu kehilangan identitas Allah ya. Itu konsekuensi pertama dulu. Turunannya, karena kehilangan identitas, kamu nggak berdaulat lagi. Kata tidak berdaulat apa? Kita nggak punya kuasa atas kehidupan ini. Siapa yang kuasa? Setan. Nah, akibat daripada setan yang berkuasa atas tanah ini, maka tanah Tuhan bagi kita disebut terkutuk. Kan kata kita kan terkutuk. Seberapapun kita dapatkan, kata Alkitab, kita bisa dapatkannya berupaya. Kalau Anda baca di ayat berikutnya lagi. Bersusah payah, berlelah sampai mati. Tetapi yang dihasilkan apa? Semak duri. Rezeki digambarkan semak duri. Semak duri gambarannya apa sih? Semak duri itu adalah penderitaan. Maka itu orang-orang di luar Tuhan bisa sukses. Ya, dia punya uang banyak tetap susah. Enggak punya uang susah, enggak tahu jadi apa yang senang. Punya uang banyak susah, nggak punya uang susah. Saya punya murid saya layani. Waktu dia belum punya uang, dia juga susah. Dia datang saya, aduh pastor saya susah. Kenapa? Saya punya istri, saya punya anak mau sekolah. Oke, kamu susah.
Yang bisa bikin kamu sukses ya diri kamu juga. Gimana? Datanglah kepada Tuhan. Saya berdoa buat dia dan dia benar-benar terima Yesus. Beberapa lama kemudian dia sukses. Dia berhasil. Punya uang. Terus susah juga akhirnya punya uang. Kenapa? Uang saya banyak tapi sana gagal, sini gagal. Macam-macam lagi. Sama juga susah. Dan mati gue lebih baik lu gak punya duit aja. Tetap susah juga. Sekarang punya duit lebih susah lagi. Terus bagaimana caranya? Saya coba, kamu ceritakan sama saya bagaimana kamu kelola usaha kamu kelola kehidupan. Begitu dibuka semuanya, ya pantas saja kamu susah. Yang bikin susah bukan orang lain, kamu sendiri yang bikin kamu susah. Mau nggak kamu mau pengen beres, jual semua harta kamu, saya bilang. Kata Alkitab begitu, baru datang kepada saya. Nggak mau pula, akhirnya susah terus. Sampai udah terpaksa terakhir ketemu saya kasih tahu sama dia betul dia jual semua hartanya dia mulai dari nol lagi, dia mulai tata balik lagi. Sekarang dia berjaya. Kemarin nelpon saya, wah udahlah saya nggak mau cerita ya. Panjang lebar dia akan promosikan dirinya. Nah itu Pak Bu. Ya intinya di sana. Kamu nggak akan bisa menyelesaikan karena Alkitab mengatakan kamu akan tambah duri terus. Oke, nah. Masa saya mesti gantung lagi? Waktu saya selesai. Saya tidak mau maksa Bapak Ibu terus lagi. Ya sudah, saya gantung lagi minggu depan deh. Ya, saya malah minggu ini malah macetnya di sini malahan. Minggu lalu saya sudah sampai kepada perjanjian Kristus ya, tapi saya belum bahas saja. Ya, saya pikir Bapak Ibu ini penting sekali hal-hal seperti ini perlu ada penjelasan yang jelas. Selepas ketika kita memahami firman Tuhan, nanti kita merdeka bukan karena saya khotbah, bukan gereja, tapi karena Bapak Ibu mengalami pencerahan firman Tuhan. Memang ini khotbah kalau secara urutan Bapak Ibu ikuti, ya saya juga tidak jamin ya. Saya juga tidak jamin bahwa Bapak bisa dapatkan. Ini diperlukan konsistensi. Maka itu saya katakan pertama yang Bapak Ibu mesti dapatkan. Kira-kira apa yang dibahas ini bisa nggak mempengaruhi mindset Bapak Ibu? Kata Alkitab, kata bertobat itu adalah perubahan mindset yang dulu. Jikalau mindset Bapak Ibu sudah klik dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, terus terang perhatikan baik-baik. Niat Bapak Ibu itu mempengaruhi saya untuk bahas. Kalau Bapak Ibu mempunyai niatan ilahi yang menggebu-gebu, sebodoh-bodoh apapun saya, Tuhan bisa pakai. Loh keledai saja Tuhan bisa pakai kok. Ayam saja Tuhan bisa pakai kok. Masa sih seorang pendeta seperti saya Tuhan gak bisa pakai. Tapi kalau Bapak Ibu memandang dengan tidak memiliki sebuah ekspektasi, sesuai dengan itu juga Bapak Ibu dapatkan. Perhatikan baik-baik. Ini ajaran yang mungkin Anda sulit dapat di pendidikan umum. Ya, tetapi di dalam kehidupan ada satu rahasia yang kau tidak pernah tahu. Saya kadang-kadang kalau mengajar, saya merasakan sebuah terobosan itu sesuatu yang saya tidak pernah kepikir itu keluar berkati saya. Saya tanya Tuhan, luar biasa ya. Tuhan bilang itu orang butuh. Ya, happy mungkin lagi bergumul. Tadi waktu saya lagi berdoa di bawah, ada seorang di sini. Anda ini langsung ini bukan nubuatan tapi saya dikasih lihat ya, enggak usah kasih saya di rumah, buang aja lah ya. Salib yang Anda pakai itu pernah disyaratkan sehingga Anda beranggapan ada petua di dalamnya dan itu membuat Anda akan seringkali mengalami fisik yang enggak baik ya. Salibnya putih warnanya, itu dipakai di kalung. Ada di sini orangnya ya. Saya enggak usah suruh ke depan ya, di rumah dibuang saja. Karena Anda dapat salib itu dan itu sudah dipetuakan. Nah, jadi kadang gini, saya lagi ngomong sama Anda, saya dapatkan sesuatu dari Tuhan, itu karena Anda punya ekspektasi. Ekspektasi Anda itu justru support energi itu membuat saya lebih lancar gitu loh. Nah, apa yang saya sampaikan ini saya tahu, mungkin gak semuanya. Tetapi saya bisa merasakan ekspektasi jemaat Tuhan, kondisi kekinian yang begitu sumber, ya butuhkan pemahaman yang absolut, yang benar dan yang absolut itu, yaitu firman Tuhan. Maka waktu saya lagi datang kepada Tuhan, saya kaget kadang-kadang.
Ada yang berkata, Babe sudah banyak belajar sekarang. Enggak juga. Tetapi saya banyak belajar sama Tuhan. Pagi-pagi Tuhan ngomong apa. Saya tahu bahwa dunia sedang butuhkan Tuhan. Karena dunia butuhkan Tuhan, akhirnya apa? Sebenarnya Tuhan butuh saya untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada jemaat Tuhan. Nah, ketika Anda ketemu dengan saya atau ketemu dalam suatu kondisi seperti ini, Anda punya ekspektasi yang benar gitu, Anda pasti punya dapatkannya. Nah, jadi saya akan katakan saya tidak akan hanya menyelesaikan khotbah saya hanya kewajiban saja, tapi saya mau menyampaikan ya menjadi suatu connect kebenaran ya Anda dengan Tuhan. Kemudian nanti sehari-harinya Anda memiliki sebuah kondisi pribadi dengan Tuhan yang saya katakan realita Tuhan di dalam hidup kita itu ya membuat kita berdaulat dan berkuasa dalam segala kondisi kehidupan. Itu yang luar biasa. Anda bisa mengambil keputusan yang benar sebab manusia itu yang ditentukan adalah keputusannya. Keputusan yang menentukan langkah kita ke depan. Anda putuskan apa, itulah yang Anda dapatkannya. Nah, sekarang keputusan kita itu bangkit berdiri dan kita perjamuan kudus.